Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa kelas komunikasi antar budaya. Di video pembelajaran hari ini kita membahas terkait dengan bahasa dan juga budaya, ya. Saya awali dengan pertanyaan, apa jadinya manusia tanpa bahasa? Kita tahu bahwa bahasa ini menjadi hal yang penting, ya, terutama dalam kita melakukan interaksi. Teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan sekarang ya karena bahasa gitu ya, dengan bahasa ibu, bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, kita akan cari tahu dulu bahwa bahasa dan budaya ini walaupun sering pembahasannya ini dibedakan, tapi ternyata bahasa dan budaya ini tidak bisa dipisahkan ya satu sama lain. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, apa jadinya manusia tanpa bahasa? Pasti teman-teman memiliki jawaban yang beragam. Gitu ya. Silakan jika teman-teman punya jawaban sendiri atau alasan kenapa kita harus berbahasa sebagai manusia, ya, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian teman-teman perlu tahu untuk capaian materi hari ini ya, teman-teman diharapkan nanti mengetahui dan memahami keterhubungan antar bahasa dan budaya, aturan dalam bahasa dan budaya, keragaman fungsi bahasa dan jenis komunikasi verbal. Nah, ini nanti terkait dengan budaya berbahasa ya, ini nanti juga ditilik berdasarkan jenis komunikasi verbalnya, kayak misalkan ya tertulis, kemudian lisan, cetak, elektronik. Nah, itu termasuk dalam budaya verbal juga gitu ya. Kemudian untuk sumbernya saya mengacu pada bukunya Prof. Alo ya, yang berjudul Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya dan Jurnal. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita kaji konsepsi bahasa terlebih dahulu ya, di mana secara hakikat bahasa ini dikaji khususnya oleh para ahli linguistik nih. Berbeda ketika bahasa ini nanti dikonsepsikan dalam sudut pandang budaya ya. Nanti baru ada kajiannya sendiri, yaitu sosiolinguistik. Jadi secara hakikat bahasa adalah suatu sistem perisyaratan atau semiotik yang terdiri dari unsur-unsur isyarat nih, dan hubungan antar unsur. Seperti dalam bahasa itu sendiri ya, dari kosakata, bisa simbol atau lambang juga. Nah, makna bahasa sebagai simbol, bahasa ini identik juga dengan persepsi. Jadi nantinya tentu bahasa yang disampaikan oleh sekelompok tertentu, sekelompok masyarakat tertentu gitu ya, bisa jadi makna yang disampaikan juga berbeda. Seperti itu ya. Nah, kemudian dikaji dalam aspek fungsinya nih, di mana komunikasi ini dasarnya adalah bahasa. Seperti yang saya bilang di awal ya, kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dikarenakan saya menggunakan bahasa kedua, yaitu bahasa nasional Indonesia. Walaupun mungkin bisa saja gitu ya, saya mengajar dengan bahasa yang lain, bahasa Jawa misal. Belum tentu kalian yang berlatar belakang Sunda memahami. Nah, ini dia ya, bahasa sebagai fungsi yang dalam kelompok tertentu bisa dipahami secara verbal makna yang disampaikan. Gitu. Kemudian dipertegas oleh Cair nih ya, bahwa bahasa adalah alat verbal, baik secara lisan dan tertulis ya, kalau misal berdasar komunikasi verbal nih, kalau teman-teman masih ingat. Cair ini menegaskan bahwa bahasa sebagai lambang yang sifatnya arbiter ya, oleh sekelompok anggota masyarakat dalam interaksinya dan untuk identifikasi diri. Arbiter di sini maksudnya adalah kesepakatan. Kita sepakat nih ya bahwa teman-teman duduk di suatu benda namanya kursi. Tapi kursi ini terklasifikasikan lagi, misal kursi panjang, ada yang menyebutnya bangku. Nah, beberapa istilah dalam bahasa inilah yang kemudian disepakati oleh sekelompok-sekelompok tertentu. Gitu ya, kita lanjut. Terdapat banyak definisi yang dibuat oleh para ahli tentang bahasa, jadi tergantung penekanannya. Nah, definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Gitu, dimana bahasa sebagai sistem simbol antar anggota masyarakat ini terdiri dari dua bagian.
pertama bentuk atau arus ujaran, dan yang kedua adalah makna atau isi. Gitu. Bentuk bahasa yang bisa kita lihat, kita dengar dengan panca indera kita gitu ya. Ini juga terbagi lagi jadi dua. Gitu ya. Jadi bentuk bahasa ini yang arus ujaran ini dibagi lagi jadi dua, yaitu segmental dan suprasegmental. Segmental ya intensitas ukurannya lah, dari yang besar sampai kecil. Kayak kalau kita mulai dari kalimat ya terus diikuti dengan klausa, frasa, kata, morfem, suku kata sampai ke fonem gitu. Sedangkan bagian kedua yaitu suprasegmental, ini lebih ke cara ucap kita ya, intonasi, pelafalan gitu, dan durasi. Panjang pendeknya misal suatu kata dalam bahasa tertentu itu diucapkan gitu. Kadang kan beda ya. Terus bahasa sebagai sistem simbol antar anggota selanjutnya yaitu bagian makna ya. Makna ini istilah lainnya interpretasi, kalau misal teman-teman pahami ya dalam komunikasi gitu, dari bentuk bahasa yang tadi disampaikan gitu. Kemudian timbullah sebuah teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut soal bahasa ini ada cabang ilmunya tersendiri ya, disebut dengan cabang ilmu bahasa semantik. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian fungsi bahasa dalam kebudayaan. Nah, kita ambil contohnya langsung kayak misal bahasa Indonesia ya. Sebagai bahasa kedua setelah bahasa ibu kita nih dari masing-masing etnis, kayak misalkan etnis Jawa, Sunda, Madura, Ambon gitu ya. Dimana kita sebagai masyarakat multikultur perlu memahami bahasa yang disepakati bersama di negara yang kita tempati secara nasional, yaitu bahasa Indonesia. Pertama, bahasa sebagai lambang kebanggaan bangsa. Tentu kehadiran bahasa nasional dalam suatu negara adalah suatu keistimewaan yang tak ternilai ya, dan dapat menjadi kebanggaan sebagai pengantar budaya suatu negara. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai lambang identitas bangsa. Melalui aksen, kemudian dialek dan tutur kata, terkadang kita bisa menebak identitas seseorang melalui bahasa dan unsur bahasa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Nah, alat pemersatu bangsa ini terutama sebagai anak rantau ya, yang satu daerah bertemu, kemudian akan lebih akrab ketika kita menggunakan bahasa asal kita. Termasuk ketika di luar negeri bertemu dengan orang Indonesia, maka kita akan kembali menggunakan bahasa nasional kita. Dan terakhir adalah alat penghubung. Nah, ini kita sebagai masyarakat multikultur dengan ratusan bahasa daerah gitu ya, penting juga untuk memahami bahasa Indonesia. Misal ketika pernikahan antar budaya nih, antar Jawa dan Sunda, kadang terkendala perbedaan bahasa ketika diajak ngobrol dengan kelompok masyarakat di antara etnis kebudayaan tersebut. Kita iya aja padahal nggak ngerti artinya ya. Nah, makanya bahasa Indonesia inilah yang kemudian menjadi penghubung di keduanya. Kemudian bahasa sebagai cermin kebudayaan. Nah, bahasa sebagai cermin bagian dari kebudayaan, maka bahasa juga memiliki keunikannya sendiri. Gitu. Dalam analisis semantik, ini kembali lagi ke cabang linguistik ya. Semantik itu tentang makna bahasa. Bahwa menurut Haier, bahasa itu sifatnya unik dan memiliki hubungan yang erat dengan budaya masyarakat pemakainya. Gitu. Jadi kesalahpahaman dalam memaknai suatu bahasa itu juga salah satunya difaktori oleh budaya. Misalkan arti dari kata gedang antara bahasa Jawa dan Sunda, artinya bisa jadi berbeda ya. Dalam bahasa Jawa, gedang biasa disebut dengan pisang, tapi kalau di Sunda, gedang itu artinya pepaya. Itu ya, jadi selain budaya juga sisanya ya dipengaruhi oleh usia, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, kalau usia, pendidikan, pengetahuan itu berkaitan secara personal diri manusia ya, yang menerlatar belakangi penggunaan bahasa. Kemudian bahasa merupakan produk budaya yang menjadi wadah penyampai kebudayaan. Jadi bahasa tidak terlepas ya dari budaya. Contohnya nih kayak nasi. Dalam bahasa Inggris hanya ada satu, yaitu rice gitu ya, termasuk untuk menerjemahkan gabah, padi, beras. Karena apa? Karena budaya masyarakat di Inggris tidak mengenal nasi sebagai makanan pokok.
Sedangkan di konteks lain seperti budaya masyarakat Indonesia yang sudah biasa makan nasi sebagai kebutuhan dasar gitu ya, dalam memenuhi kebutuhan makanan kita gitu. Nasi ini ya untuk yang sudah matang ya. Dan ada gabah untuk padi, terus ada beras juga dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian bahasa juga sebagai perantara kebudayaan antar generasi. Melalui proses komunikasi yang turun-menurun, jadi generasi selanjutnya dapat meneruskan nilai-nilai budaya. Seperti itu ya. Terus lalu bahasa dalam komunikasi antar budaya. Jadi karena setiap masyarakat memiliki kebudayaan, maka setiap masyarakat yang berbudaya gitu ya, berarti mempunyai bahasa gitu. Nah, at least kita untuk bisa memahami bahasa orang lain atau mungkin biar orang lain mengetahui bahasa dengan kita, maka kita harus memahami beberapa kesejajaran antar bahasa gitu ya. Kesejajaran antar bahasa ini ya terkait dengan beberapa hal ya. Ini ada kosakata, idiom, gramatikal, sintaksis ya, pengalaman berbahasa, konsep kultural gitu ya. Yang secara konsep bahasa gitu ya, mereka menggunakan ini sebagai standar agar kita paham apa yang mereka sampaikan dengan bahasa mereka. Pertama contohnya kosakata. Kosakata ini lebih ke pembendaharaan kata ya, vocabulary gitu ibaratnya. Jadi kadang ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang mungkin di bahasa yang lain itu kata nggak cuma satu aja gitu, atau sebaliknya. Kayak misalkan tadi ya rice gitu. Rice di Inggris itu cuma ada satu kata rice, sedangkan di kita itu istilahnya beras, nasi itu ya dibedakan gitu ya. Beras yang sudah matang, nasi gitu ya. Kemudian juga padi, gabah. Nah, kosakata, pembendaharaan kata. Kemudian yang kedua adalah idiomatik. Idiomatik ini berasal dari kata idiom. Jadi suatu kalimat ya itu akan lengkap jika diikuti dengan sesuatu yang lain, kata yang lain. Kayak misalkan ya istilah-istilah kayak kambing hitam, gulung tikar gitu ya. Istilah kambing saja kita maknanya sebagai hewan gitu. Tapi kalau misalkan diikuti dengan hitam, maka maknanya bisa berubah ya. Kambing hitam dalam bahasa Indonesia itu diibaratkan orang yang tidak bersalah ya, orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, gulung tikar juga kalau misalkan hanya berupa gulung saja, itu maknanya ya menggulung gitu ya, makna denotatif atau sebenarnya. Tapi kalau udah gulung tikar itu diibaratkan maknanya beda gitu, jadi bangkrut ya, atau identik dengan kegagalan. Seperti itu bentuk-bentuk idiom yang kalau misalkan diterjemahkan dalam bahasa yang lain ya mereka belum tentu maknanya itu sama dengan kita gitu ya. Kambing hitam itu bisa saja denotatif ya, secara denotatif, maksudnya yang sebenar-benarnya dari apa yang dibaca, apa yang didengar tentang gulung tikar ya, tikar yang digulung, seperti itu kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga adalah gramatikal sintaktikal. Nah, ini gramatikal sintaktikal ya, konsep yang menerangkan bahwa setiap bahasa memiliki tata bahasa dan ilmu tentang sintaksis atau ilmu tentang kalimat gitu ya. Jadi susunan kata itu menjadi hal yang penting ya, agar kita juga bisa memahami makna dari bahasa di setiap daerah atau setiap negara yang memiliki kebudayaan yang berbeda untuk memaknainya gitu. Kayak misalkan di Indonesia suatu kalimat itu akan jelas apabila susunannya itu SPOK gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Kemudian di luar negeri juga ya ada istilah subjek, objek, kemudian verb ya, plus ing dan lain sebagainya dalam konteks tertentu gitu. Dan juga di negara-negara yang lain gitu. Nah, itu akan mempermudah kita sebenarnya untuk lebih memahami makna sesuai dengan standar kaidah tata bahasanya. Nah, kemudian juga tentang sintaksis ya, ilmu
tentang kalimat gitu. Jadi itu ya tadi gramatikal. Jadi kita memahami bahasa juga dari grammar ya, secara grammar dan juga aturan-aturan gitu yang sifatnya lisan, tertulis, mulai dari penyusunan setiap kata, kemudian menjadi kalimat yang tepat gitu, sehingga kata dan kalimat yang diungkapkan dalam pergaulan sehari-hari itu menjadi lebih mudah dimengerti. Itu konsep tentang gramatikal sintaktikal ya. Kemudian yang keempat adalah pengalaman berbahasa. Nah, ini setiap individu tingkat kemampuan dalam berbahasa itu juga difaktori oleh kesejajaran pengalaman kita belajar bahasa gitu ya, dari berbagai media. Media ini juga bisa menjadi salah satu ruang untuk kita menambah pengalaman berbahasa kita dan bisa mempengaruhi kita untuk bisa berbahasa baik dan benar gitu. Kayak misalkan kita sering menonton radio gitu ya, radio yang formal yang masih menggunakan pengejaan yang baik dan benar gitu. Itu juga akan mempengaruhi cara berbicara kita gitu ya, cara berbahasa kita dengan baik dan benar juga gitu. Berbeda misal kita sering terpapar dengan informasi-informasi yang menggunakan bahasa yang tidak formal, itu banyak ya sekarang di YouTube gitu, misal melalui vlog gitu kan, kadang orang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal gitu ya. Itu juga bisa mendorong orang untuk berbahasa dengan apa yang kita lihat di platform media tertentu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah konsep kultural. Nah, yang dimaksud dengan konsep kultural ini adalah bentuk penjelasan tentang suatu konsep orientasi budaya gitu. Nah, ini kadang suatu bahasa gitu ya, misal dalam kalimat atau kata tertentu, itu juga konsepsi secara budaya itu maknanya bisa berbeda. Kayak misalkan secara umum gitu ya, perkelahian ini kan suatu yang buruk, tapi dalam konteks kebudayaan tertentu gitu ya, misal ada yang menganggap bahwa perkelahian ini menjadi suatu simbol kejantanan, keberanian gitu ya. Nah, ini tentang konsep budaya gitu. Jadi, perbedaan latar belakang kebudayaan manusia memberikan konseptualisasi yang berbeda gitu ya, terkait dengan suatu kata, suatu frasa. Kemudian ditinjau dari variasi berbahasa. Nah, ini kita juga bisa identifikasi berdasarkan pertama dialek. Nah, dialek ini lebih condong ke daerah ya, pada daerah tertentu gitu, dengan melihat kosakata atau logatnya yang khas. Biasanya bisa kita identifikasi kira-kira lawan bicara kita nih orang mana nih gitu. Misal kayak dalam bahasa Indonesia yuk makan gitu, tapi dalam bahasa Jawa Jogja kan biasanya lebih ke medok ya, yuk mangan atau mangan yuk gitu. Atau dalam bahasa ngapak dia lebih ke logatnya itu logat ngapak gitu ya, kayak misalkan yuk mangan gitu atau mangan yuk gitu kan. Kemudian aksen. Nah, ini aksen tuh lebih ke pronunciation ya, dia lebih condong ke bahasa-bahasa luar nih, luar negeri maksudnya gitu. Nah, ada kalau dalam bahasa Inggris ya British style atau American style ya. Kayak misalkan air nih ya, air dalam bahasa Inggris kan kita sebutnya water gitu ya. Kalau misalkan American style ya biasa ya water gitu. Tapi kalau udah British itu beda lagi ya pronunciationnya, kayak water gitu. Seperti itu ya untuk aksen. Kemudian jargon. Nah, jargon ini suatu istilah ya, kosakata yang maknanya itu hanya bisa dimengerti oleh suatu kelompok yang punya pengalaman dan juga
mungkin berprofesi sama gitu. Mungkin ada beberapa jargon yang kita sudah umum gitu ya, yang sudah biasa kita dengar secara umum. Kayak misal bumil, ya ibu hamil, itu tadinya hanya dimengerti oleh kalangan di kebidanan gitu ya, kesehatan atau kedokteran. Terus mungkin ya kayak singkatan-singkatan AKI ya, angka kematian ibu. Nah, itu hanya diketahui oleh beberapa kelompok aja gitu. Biasanya ya di kedokteran ya. Dan juga jargon-jargon yang lain ya, yang pasti banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian argot nih ya. Argot ini adalah bahasa-bahasa khusus yang digunakan oleh suatu kelompok yang luas dalam sebuah kebudayaan untuk mendefinisikan batas-batas kelompok mereka dengan orang lain gitu. Nah, untuk argot ini contohnya ya kayak bahasa-bahasa pencopet nih. Sebagai kosakatanya tuh khusus hanya diketahui oleh kelompok tertentu dan sifatnya rahasia gitu. Jadi argot ini pengembangan bahasa sebenarnya ya oleh kelompok tertentu yang agar bisa dirahasiakan oleh kelompok lain gitu. Jadi menjadi suatu batasan yang hanya diketahui oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian kita perlu pahami juga ya, kapan saat yang tepat pesan verbal itu disampaikan dalam komunikasi antar budaya gitu. Karena apa? Karena kadang ketika kita tidak mengetahui secara norma gitu ya, dalam komunikasi antar budaya ini seringkali ini yang menjadi penyebab suatu konflik, padahal sepele gitu ya. Ini hanya berkaitan bagaimana kita menyampaikan suatu pesan kepada orang yang memiliki nilai-nilai kebudayaan yang berbeda. Pertama, contohnya kapan orang berbicara. Nah, ini beda budaya, perkara mau mulai siapa duluan aja itu bisa menyebabkan konflik loh. Orang Jawa dan pokoknya yang di Jawa ya, orang Jawa, Sunda yang identik dengan low konteks gitu. Dia mengenal aturan atau kebiasaan kapan orang berbicara. Kayak misalkan yang lebih muda mendengarkan lebih banyak daripada yang senior atau lebih tua gitu. Sementara yang tua berbicara lebih banyak daripada yang muda gitu ya. Kemudian kecepatan dan jeda berbicara. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan dan jeda berbicara di sini adalah pengaturan kendali berbicara menyangkut tingkat kecepatan dalam berkomunikasi antar dua pihak gitu. Misalkan dalam konteks kebudayaan ya, orang barat nih cenderung banyak bicara dibandingkan kita ya, orang Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah hal memperhatikan. Nah, ini terkait dengan cara tatap mata kita gitu ya ketika kita berbicara, dimana konsep ini berkaitan dengan pandangan mata ya, yang diperkenankan waktu berbicara secara bersama-sama. Ada kelompok kebudayaan tertentu yang dia biasa ketika berbicara menatap mata, lebih cenderung untuk memperhatikan gitu ya, melihat, bukan sekedar mendengarkan. Tapi ada juga kelompok kebudayaan yang dia lebih banyak mendengar daripada melihat mata gitu ya, atau memandang secara langsung. Nah gitu, jadi kadang orang-orang yang terbiasa hanya berorientasi untuk mendengar, dia akan merasa risih gitu ya ketika ditatap secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama ketika mereka berinteraksi satu sama lain gitu. Kemudian selanjutnya adalah intonasi. Nah, masalah intonasi ini cukup berpengaruh ya dalam berbagai bahasa yang berbeda budaya gitu. Kadang ada beberapa intonasi yang perlu penekanan gitu ya dibandingkan dengan kata-kata yang lain gitu. Nah, ini kalau misalkan di kamus biasanya intonasi panjang pendek kita mengucapkan suatu vocab gitu ya, suatu kata itu bisa ditandai gitu ya dengan tanda strip
yang panjang, tanda kutip dan lain sebagainya. Itu sebagai tanda juga untuk kita bisa memahami intonasi beberapa kata dalam suatu daerah atau mungkin di negara tertentu melalui kamus yang kita baca. Kemudian gaya kaku dan puitis. Nah, ini terkait dengan perkembangan bahasa yang semakin dinamis gitu ya. Teman-teman kalau misalkan kembali di tahun tahun dulu gitu ya, 90-an bahkan 50-an gitu, cenderung bahasanya tuh formal ya. Kan ada tuh ya konten di TikTok yang membahas tentang perkembangan bahasa dari masa ke masa. Nah, ini berkaitan dengan gaya kaku dan puitis gitu ya dalam variasi berbahasa. Kayak misalkan ya zaman-zaman dulu gitu ya, secara formal ketika mengajak makan atau mengajak pergi lah contohnya, lebih ke ayo kita pergi gitu kan. Tapi sekarang tuh banyak anak-anak zaman sekarang yang cuma kuy gas gitu kan. Nah, itu perkembangan bahasa yang semakin dinamis ya dari masa ke masa gitu. Nah, termasuk berlaku pada gaya bahasa di daerah-daerah tertentu juga ya, seperti itu. Nah, kemudian bahasa tidak langsung. Nah, ini variasi antar bahasa yang mengajarkan kepada penutur-penuturnya gitu ya tentang mekanisme untuk menyatakan suatu secara langsung atau tidak langsung. Nah, biasanya ini terkait dengan konteksnya ya, kontekstual gitu, terkait dengan lebih ke bagaimana kita menyampaikan pesan ya, bukan apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kita sudah pada konteks bagaimana kita menyampaikan pesan, ini cenderung ada dua, high context dan low context. Secara to the point ya, high context, dan dengan basa-basi, low context. Nah, seperti itu contohnya untuk bahasa tidak langsung. Contohnya kayak misalkan kita sebagai orang etnis Jawa gitu ya, terbiasa dengan basa-basi gitu ya untuk bagaimana kita menyampaikan suatu pesan. Kita kan basa-basi dulu, entah itu mengobrolkan sesuatu di luar dari inti yang sebenarnya ingin kita sampaikan, agar tidak langsung mengejutkan gitu ya, mengejutkan lawan bicara kita, seperti itu. Nah, terakhir jadi terkait dengan bahasa dan budaya ya. Bagaimana tadi kalau misalkan manusia nih nggak punya bahasa, jadi bahasa ini menjadi hal yang suatu spesial gitu ya. Kita sebagai warga negara sangat bangga gitu ya ketika negara tertentu ini memiliki bahasa nasional gitu, karena bahasa ini salah satu identitas kita juga gitu ya, identitas negara kita juga untuk bisa meneruskan kebudayaan ke antar negara, antar budaya yang lain ya, melalui medianya itu ya bahasa gitu. Nah, ini adalah beberapa poin penting terkait dengan bahasa dan budaya. Pertama, bahasa dan kebudayaan merupakan dua hal yang berbeda namun mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Itu tadi ya, karena dengan bahasa ini menjadi alat ya untuk kita pertama selain berkomunikasi, selain berinteraksi, juga meneruskan kebudayaan dan juga sebagai show off nih kebudayaan kita. Kemudian yang kedua adalah bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi ya bahasa adalah produk ya, produk dari budaya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa memungkinkan untuk membangun kebudayaan serta menguasai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, nantinya diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupannya. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan globalisasi perdagangan bebas, di mana kita bertemu dengan berbagai orang ya dari berbagai negara, yang dimana bahasa kita ini menjadi salah satu identitas sosial di mata mereka gitu ketika mereka berkunjung di tempat kita.
Jadi nggak jarang juga gitu ya orang-orang dari negara lain yang ingin mempelajari bahasa kita nih, khususnya ya bahasa Indonesia melalui misal pertukaran budaya dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi sarana juga untuk mengembangkan knowledge ya, atau ilmu pengetahuan. Kemudian dibuat secara etis ya, tentu ada etika-etika atau nilai-nilai tertentu lah ya yang sifatnya normatif gitu dalam suatu bahasa, karena bahasa ini menjadi cerminan budaya kan. Jadi bagaimanapun juga harus mempertimbangkan keetisannya ya, etis, dan juga tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan karena itu berkaitan dengan budaya kita gitu ya. Nah, terakhir terkait dengan era interaktif juga ya, ini berkaitan dengan kehadiran teknologi juga. Nggak memungkiri sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi penerjemah yang lebih sifatnya itu tekstual ya, hanya untuk mencari tahu gitu arti dari suatu bahasa tertentu yang tujuannya sebenarnya untuk memudahkan proses interaksi, tapi belum ke arah yang kontekstual budayanya gitu. Kayak misalkan ya dari sisi dialeknya ya, aksennya, ini sepertinya masih terbatas atau bahkan belum ada gitu ya aplikasi penerjemah yang juga melibatkan konteks kebudayaan gitu secara sosiolinguistik. Nah, ini ya kedepannya semoga ada peneliti atau mungkin kalian gitu ya yang dapat mengembangkan bagaimana teknologi ini juga memiliki peran gitu ya dalam perkembangan, terutama untuk kemudahan kita nih mempelajari, memahami bahasa lebih dalam terkait dengan konteks kebudayaan juga gitu. Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton video belajarnya sampai akhir, dan tetap semangat belajar. Kita jumpa lagi beberapa minggu lagi ya, karena kalian minggu depan insya Allah akan melangsungkan ujian tengah semester. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.